teman-teman, terutama winners team ya, under Eka. Jadi izinkan saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Jimmy, usia saya ini masuk 27 tahun. Oke, jadi saya adalah ayah dari seorang putri dan satu orang istri. Masih satu ya, belum berencana nambah lagi masih. Jadi dulu itu background saya itu sebenarnya taman SMA, benar. Jadi saya pernah bekerja lah sama menjadi karyawan gitu, belum pernah. Cuman lulus SMA itu saya bantu orang tua lah di bisnis konvensional. Nah, konvensional itu bergerak di bidang ATK, fotokopi gitu-gitulah. Jadi sebenarnya semenjak SMA itu memang saya sudah menjalankan bisnis network sih gitu. Cuman dulu kan nggak fokus, sekedar cari jajan lah gitu istilahnya. Nah, sampai di suatu masa itu menjalankan network itu sudah 2 perusahaan. Jadi AIC ini sudah perusahaan ketiga. Jadi hasil dari bisnis network ya sudah bisa merit lah, punya anak gitu kan. Nah, tapi kan namanya bisnis network itu kan banyak macam ya, sistemnya kan bermacam-macam gitu. Nah, satu hal yang saya nilai itu kalau sudah momentumnya sudah turun itu sudah lesu gitu loh. Nah, belum lagi sistemnya tuh susah diduplikasi hingga akhirnya itu di Juni oleh orang tua saya sendiri, oleh Pak Ferdi yang namanya Pak Katin. Jadi itu dia sebenarnya udah duluan bergabung, ya dia sudah duluan bergabung. Jadi ada satu pagi itu ya saya turun ke bawah, dia gini loh, tunjukin handphonenya gini kan, dia buka SMS-nya, dia gini, waduh enak kali konnichiwa AFC ini loh. Saya heran pasti ini gitu. Nah, jadi saya tanya dong apa konnichiwa, dia bilang ini aku pelajari, aku nggak bisa banyak karena kan pelajarin gitu. Nah, saat itu saya sadari kan pengeluaran makin hari semakin toko kan sekarang kan konvensional kan sepi gitu ya. Jadi saya coba pelajari itu. Suaranya putus-putus ya? Halo? Suaranya putus-putus ya? Agak putus. Oh, bentar ya. Putus-putus. Suaranya putus-putus, Pak. Oke, siap. Sebentar ya. Mau diperbaiki. Oke, sebentar. Kalau sekarang gimana? Nah, lebih oke nih, Jimmy. Lancar. Oke ya. Lancar ya? Ya. Oke. Lancar, lanjut. Ini sampai mana ya? Perkenalan, terus pernah jalanin network. Oh, pernah jalin network. Jadi kan sambilan lah dulu jalin network mah iseng-iseng gitu ya, cari income tambahan gitu-gitu. Belum pernah kepikiran, waduh, bisa raih mimpi gitu, nggak pernah sih buru-buru gitu ya. Sekedar cari uang masuk lah gitu. Intinya mau nambah penghasilan kan begitu. Jadi tiba satu saat, nah ketika itu rupanya papa saya ya namanya Pak Kartin, sekarang juga ada samurai, sudah duluan join nih di IFC. Nah, itu pagi-pagi gua turun bangun, dia bilang, dia gini, pegang handphone, dia macam pamer gitulah istilahnya. Waduh, enak banget ini bonus AFC Konnichiwa. Aku heran dong, apa sih ini orang tua kok bangun-bangun gua turun kok bilang konnichiwa gitu kan. Nah, jadi dia cerita, apa sih AFC? Dia bilang ini ada satu bisnis bagus dari Jepang. Nah, aku sih nggak bisa jelasin banyak. Nah, mending lu cari tahu sendiri gitu. Nanti lu join ya segera kayak gitu. Ya, gua belum ngedong gitu kan. Kemudian gua lihat sendiri di YouTube marketing plan-nya gitu. Aku lihat ya ini kayaknya lumayan nih bisnis gitu. Nah, kebetulan pada saat itu kan saya menyadari ini pengeluaran semakin hari semakin banyak. Ini mau pindahin kipas angin. Oh, lagi main nanti aja ya. Bocor nih suaranya. Oke, jadi saya sadari itu pengeluaran semakin hari semakin banyak. Nah, pada saat itu ya aku join aja gitu dengan maksudnya kalau bisa nambah-nambah penghasilan oke lah, lumayan kan. Nah, jadi saya join itu di bulan awal income-nya 1,8 juta, saya masih ingat.
Nah, setelah itu saya sempat bilang sama istri, kalau misalnya AFC ini bisa kasih saya 1 hari 300.000 aja, saya bakal serius. Nah, benar tuh, di bulan kedua sudah 9,4 juta. Saya semakin serius lagi dong. Nah, ini kayaknya lumayan nih gitu ya. Nah, hingga bulan 3 tuh menyentuh 51 juta, nah jalanlah terus. Nah, seperti yang teman-teman ketahui kan kemarin ada video dari Pak Niko ya. Nah, benar tuh, saya seperti diuji Tuhan. Nah, diuji Tuhan dalam arti gini loh. Nah, ketika saya mengenal AFC, nah seperti ibarat seperti tragedi lah istilahnya begitu ya. Saya ketahui anak saya itu sudah 1,5 tahun umurnya tapi belum bisa ngomong, belum bisa bicara. Artinya kita cek dokter, terus anak sini intinya saja dia ada masalah pendengaran dan masalah pendengaran berat. Kalau misalnya nggak diambil tindakan itu nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara seumur hidup. Nah, gitu. Jadi sempat bingung dong ya. Ini gimana nih gitu ya. Ini kita cek mesti operasi. Operasi membutuhkan biaya 500 juta. Sedangkan pada saat itu kita baru beberapa bulan di AFC. Wah, bingung dong. Ini gimana nih gitu ya. Mau operasi biayanya nggak ada. Mau jual rumah nggak mungkin. Mau tinggal di mana. Nah, pada saat itulah saya sadari, oh ternyata memang Tuhan itu kita mau nolong saya tuh melalui AFC. Nah, dari sanalah saya sangat serius menjalankan AFC. Begitu sih singkat ceritanya gitu. Joinnya kapan, Jimmy? Joinnya Juni 2019. Oke, Juni ya. Juni Oke. 2019. Lanjut, Ci. Ya, tadi itu kan Ko Jimmy jelasin dulunya pernah juga nih tergabung ikut MLM yang lain ya, walaupun mungkin masih belum serius atau gimana. Lah, mungkin bisa dijelaskan agak spesifik gitu ya, Ko Jimmy. Kok bisa dulu yang join itu nggak terlalu serius, tapi yang di sini hanya ditunjukin SMS konnichiwa gitu aja serius. Bahkan tadi mengatakan bahwa kalau income dikasih 300.000 aja per hari pasti akan diseriusin gitu loh. Apakah MLM yang dulunya yang pernah diikutin oleh Ko Jimmy itu tidak menghasilkan sampai seperti itu ya, Ko Jimmy? Mungkin bisa dijelaskan secara agak. Oke, thank you Ci. Jadi lebih spesifiknya begini ya Ci. Saya join kan di awal tuh di perusahaan bergerak di Wake Management Product. Suaranya lebih bagus daripada Pak Bobby. Sorry, ini ada suara bocor nih. Ya. Oke, jadi lebih spesifiknya begini ya. Dulu itu saya join di perusahaan awal tuh bergerak di Wake Management Product. Nah, kebetulan saya kan orang olahraga nih gitu. Maksudnya orang yang sangat suka lah dengan gaya hidup olahraga. Nah, saya suka tuh produknya gitu yang tentang protein begitulah. Nah, jadi dulu itu sistemnya mengapa sih saya bilang saya bakal survive sih? Karena sistemnya berbeda sih. Nah, dulu itu kalau di sistem lama itu kita mau terima bonus tuh lama banget ya. Ada 30 hari ya, sebulan sekali loh gitu loh dapat bonusnya. Belum lagi mesti tutup poin dan lain segalanya. Jadi seperti jenuh loh gitu loh. Nah, nggak ada hasil, malah adanya minus kan begitu. Nah, jadi kalau yang namanya bisnis ada tutup poin kan kita susah duplikasi ya sih. Kadang kita bonus kita nggak banyak, malah tutup poinnya lebih gede dari jumlah yang kita dapatkan. Begitu sih. Makanya saya bilang setelah saya pelajari sistemnya AFC, ini nggak ada tutup poin, bonusnya harian, wah ini benar-benar sangat menarik gitu loh sih. Iya ya. Jadi dari segi bonus ini aja sudah beda banget gitu ya, Ko Jimmy ya. Iya, nah, benar. Sekarang kita coba mau masuk ke strategi gitu ya, karena seperti kita ketahui banyak sekali member-member di sini yang mungkin dari awal itu sudah punya kendala, bahkan untuk mau ngundang orang ke Zoom begini aja nggak gampang gitu loh, Ko Jimmy. Nah, sedangkan Ko Jimmy tempo hari diundang kok nyantai banget gitu ya, nyantai banget, enak, cuma ini ada bisnis bagus dari Jepang, kamu cek sendiri. Gimana mikrofon saya mute? Halo? Iya sih. Ya, kok gimana langsung mau ngecek, mau neliti, mau kayak gitu. Nah, itu dari awal itu akhirnya bisa sampai serius tuh gimana ya?
Oke. Ini banyak suara yang bocor nih. Bentar. Teman-teman Boleh. tolong di-mute ya supaya tidak mengganggu acara. Oke, sudah. Jadi kalau dulu kita join di Juni kan itu semua masih offline ya sih, kan belum ada Iya. Zoom tuh. Cuma memang karena saya orangnya mungkin rasa ingin tahunya tinggi ya sih. Jadi begitu dibilang itu, nah saya juga sadari kalau misalnya orang tua yang jelaskan tuh saya nggak bakal ngerti karena kan bahasanya sudah beda, udah pasti dong. Nah saya lebih memilih saya pelajari aja sendiri gitu. Makanya saya langsung buka YouTube dan lain sebagainya. Jumpa tuh marketing plan-nya saya pelajari. Dulu mah aku join, jujur aku nggak melihat bonus apa. Dulu itu kayaknya udah ada Bushido tuh, udah ada bonus annual rank. Saya mah nggak lihat 22 juta per hari, nggak ada sih. Yang saya lihat cuma bonusnya harian, itu benar, serius. Iya. Ya ini ada yang memang nggak mudah sih, memang nggak mudah sih maksudnya undang orang ke Zoom ya. Sampai sekarang kita juga sama kan gitu kan. Nah, cuman ya kita kembali lagi ya, kita mesti tahu dulu kebutuhan orang apa gitu. Karena kan memang zaman sekarang mah orang kalau disuruh Zoom kan kadang aduh alasannya banyak ya, nggak ada waktu lah, sibuk lah, inilah itulah, banyak lah sih berbagai alasan gitu. Iya, kendalanya sih memang kebanyakan itu, apalagi kita sekarang ini online gitu ya. Jadi memang beda dengan offline-nya gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Coach Jimmy, waktu kita diperkenalkan oleh upline gitu ya, Coach Jimmy waktu diperkenalkan sama kebanyakan member-member itu terus akhirnya bisa menjadi sukses sampai sekarang. Kebanyakan orang-orang itu pasti bicaranya gini, iya sudah punya pengalaman nih di MLM sebelumnya, makanya cepet nih mau menuju ke Daimyo dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang masih belum punya pengalaman ini loh, menurut Coach Jimmy itu chance-nya untuk sukses di sini ini apakah sama ini seperti kayak Coach Jimmy yang sudah pernah mengenal MLM gitu Coach Jimmy? Oke, jadi begini sih simpelnya. Malah menurut saya sih ya, kita ini yang sudah duluan mengenal MLM itu malah kitanya lebih sulit gitu loh. Nah karena secara itu, bentar ini ada bongkar lagi nih suaranya. Di-mute semua dari host saja. Mungkin hostnya boleh langsung mute all aja gitu kecuali MC gitu. Oke. Kita lanjut ya. Langsung mute all. Iya, oke, sudah. Nah, tadi sampai gimana ya? Aduh, jadi buyar gua. Tadi sampai mana tadi sih? Yang sama yang ditanya buyar semua ini. Iya. Gimana sih tadi? MLM. Kan banyak orang yang mengira kalau itu loh. Oh, ya. Oke. Malah sebenarnya kita yang sudah maksudnya pernah jalankan itu malah daya tariknya jadi berkurang sih menurut saya. Karena orang berpikir, wah, lu lagi, lu nanti mau loncat kemana lagi kan begitu pemikiran orang. Malah sebenarnya orang yang belum pernah MLM ini yang keren nih gitu loh. Karena orang penasaran, si A ini nggak pernah mau bisnis begini nih, tapi kok dia mau gitu loh. Nah, itu malah menjadi daya tarik sendiri sih. Kalau kita mah nggak juga sih ya. Bukan berarti orang yang sudah pengalaman di MLM itu lebih mudah jalankan MLM. Enggak sih, cuma mungkin mereka lebih mudah adaptasi kan begitu. Ya kembali lagi sih, kalau perusahaan yang nggak bagus mah, produk nggak bagus mah juga percuma sih. Ya enggak sih? Kalau dari awal-awal gitu ya Coach Jimmy ya, apakah kita itu waktu Coach Jimmy awal join itu langsung semuanya positif gitu atau walaupun setelah menerima konnichiwa ya, itu selalu positif begitu apa masih tetap ada satu keraguan nih? Karena kan banyak tuh MLM bodong ya di luaran sana yang memang pendapatannya kita bisa di awal besar, tapi begitu achiever sudah mulai banyak, tahu-tahu hilang lah kayak begitu. Nah, pendapatnya Coach Jimmy dulu waktu sudah dapat konnichiwa di AFC, apakah masih tetap positif terus atau masih ada keraguan-keraguan?
Apa sih Ci? Pasti ada ya Ci ya waktu jalan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tuh kira-kira sudah sentuh 50 tuh si istri sudah mulai nyeletuk di samping gitu loh. Wah, kira-kira Ada ini yang kan banyak di itu juga link. Tiap hari tuh ada. Zoom atau Zoom. Oke, lanjut ya Ci. belum di mute all ya sama si admin. Jadi waktu Loh, suaranya kok Jimmy hilang. Oke, sudah Ci. Oke, Udah, saya ya. ulang. Tadi mungkin mute semua. Jadi waktu income sudah mulai 50 juta begitu, si istri sudah mulai nyeletuk di samping. Wah, katanya ini bisnis bisa panjang nggak sih gitu loh. Ya kan gitu. Nah, jadi gua kan ya berusaha maksudnya yakin loh gitu. Nah, tapi aku lihat lagi, wah ini AFC dia kan sudah 50-an tahun. Dia sudah sejak 1969. Saya lihat lagi track recordnya, wah ini perusahaan kalau misalnya dia sampai kabur, ini dia mempertaruhkan nama besarnya. Apalagi dia sudah go public. Itu sih, kalau itu yang membuat saya yakin gitu loh. Bahwasanya ini bisnis pertama dari Jepang. Jepang mah jujur kita lihat kan komitmen mereka. Ya kan, yang kedua mereka bekerja itu kebanyakan jujur gitu loh, nggak mau neko-neko. Kemudian ya itu saya lihat dia sudah lama dan sudah go public. Itu sih yang buat saya yakin gitu sih. Ya, kalau Ko Jimmy nih mau mengajarkan strategi-strategi nih ya kepada downline, itu apakah menduplikasi dari cara sendiri atau juga mengumpulkan dari narasumber ABC gitu, oh ini bagus, terus diterapkan kepada downline atau gimana? Mungkin awalnya Ko Jimmy bisa jelasin, waktu awal join itu, waktu awal rekrut, lah siapa saja sih orang-orang yang direkrut nih sama Ko Jimmy nih? Oke, waktu awal saya bergabung tentu kita kabarin saudara-saudara kita dulu ya sih, meskipun semua pada menolak tuh. Ini botol lagi nih. Ya. Oke, lanjut ya sih. Jadi awal bergabung tentunya ngomongnya ke saudara-saudara dulu sih, ke sepupu gitu-gitulah, meskipun semua nolak sih. Sedih lah kalau bilang keluarga ya. Saudara-saudaranya nolak semua. Pertama tuh kita kenalin dulu. Iya, nolak semua. Aduh, lu mah kerjaannya nggak jelas. Apalagi sih ini gitu loh. Banyak banget lo produk lu gitu loh. Ini kan gitu. Terus ya kita kebetulan kan saya lumayan aktif ya sih di sosial media. Jadi lumayan aktif di sosial media ya. Begitu saya awal join tuh ya langsung saya promosi tuh sih di Facebook, Instagram. Bahwasanya saya ngomong ke orang tuh saya sudah join di IFC gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada yang butuh peluang ini atau ada yang butuh produk ini sangat bagus, boleh info ke saya gitu loh. Lumayan sih. Nah, sampai sekarang lumayan ada beberapa tim ya yang bergabung dari pertama saya bergabung itu sampai sekarang masih bertahan dan sudah shogun juga gitu sih. Wow. Berarti member pertamanya tadi itu bukan saudara, tetapi siapa kok? Member pertama tuh ada orang-orang terdekat, tapi seperti teman sih, bukan saudara sih. Bukan saudara. Kalau lihat di flyernya tadi itu kan, wah Daimyo itu kalau Ko Jimmy punya member tuh di bawah, kalau dihitung sekitar ada 25.000 member gitu ya Ko ya. Nah 25 sekitar 20 ribuan lah. 20 ribuan orang itu tadi mungkin nggak mungkin kita semuanya kan yang handle gitu ya. Benar. Itu kan tersebar ya di seluruh Indonesia ya tuh Ko ya. Benar sih. Nah itu gimana sih mungkin Ko Jimmy bisa kasih kiat-kiatnya kalau misalnya kita ini membantu para downline yang ada di luar pulau gitu. Gimana cara Ko Jimmy untuk bisa menghandle mereka dan membuat mereka ini juga bisa bondingnya kuat sama kita. Mungkin bisa kasih kiat-kiat. Oke, sih. Jadi jujur kalau memang di tim saya tuh anak mudanya sedikit banget sih ya. Makanya kalau dibilang jumlah anak muda yang banyak mah bukan dari tim saya gitu. Meskipun saya termasuk
anak muda yang awal lah join di AFC ya. Mungkin dulu tuh waktu kita Grand LOP itu pertama yang di Jakarta tuh bulan kalau nggak salah bulan September tuh saya sudah tahu ada Ko Eka dan lain-lain gitu, yang legend-legend lah, yang orang-orang awal gitu. Itu pada saat itu satu ruangan nggak ada anak muda sih. Mungkin aku yang paling muda, malah saya minder nih semua orang tua ini gitu loh ya. Anak mudanya nggak ada gitu. Iya sih. Jadi, nah kalau dulu tuh saya kan tim dapat mungkin paling besar tim saya di Jakarta ya sih. Nah tadi yang saya bilang tim saya salah satu sudah Shogun gitu. Dulu mah ya lumayan sering roadshow ya sih. Nah kita bangun hubungannya mungkin ya sering berkomunikasi aja gitu, maksudnya sering kontak-kontak lah, ada kendala apa sih, dulu kan belum ada Zoom gitu loh seperti sekarang. Kalau sekarang mah sering Zoom gitu. Nah kalau 25.000 member mah sih itu nggak semua kita yang cari, mana sanggup ya sih cari 20.000 orang, nggak mungkin kan. Nah tapi kan kita jumpa orang-orang yang tepat, nah di mana mereka juga satu visi satu misi dengan kita, makanya bisa berkembang segitu banyak gitu sih. Tapi ya dari 25.000 orang tuh kan nggak semua jalan sih, ya kan, ada yang cuma konsum, ada yang muntaber, mundur tanpa berita mah banyak sih kisah-kisahnya sih. Iya, Kan betul. wajar ya dalam dunia network gitu sih. Yang selalu datang ada, yang selalu pergi juga selalu ada sih gitu. Iya. Tapi kalau kerjaan seorang networker ya memang kayak gitu ya, Ko Jimmy ya. Jadi kita harus Iya, siap. wajar. Wajar Mesti ya. siap ditinggal orang, mesti siap didatangin orang, mesti siap diomelin orang juga sih. Banyaklah suka dukanya. Jadi semestinya bukan kendala dong ya buat kita, apalagi anak-anak muda gitu misalnya yang join, yang rekrut orang yang lebih tua dari kita gitu, mestinya bukan kendala ya? Bukan kendala sih, cuma kadang anak muda ini egonya tinggi sih. Ya, tau nggak sih, egonya tinggi itu dalam arti gini loh, gua masih muda, mesti diatur-atur, maksudnya mesti diajarin sama lo gitu loh, kan nggak mungkin gitu loh, gengsinya. Makanya anak muda ini kalau dapat mereka klik Y-nya tuh sangat besar sih. Nah seperti saya mungkin ya, papa tuh dapat saya klik, saya satu-satu visi misi dengan saya kan begitu, ya enggak. Tapi kalau misalnya umumnya anak muda, Cici sendirilah, Cici kan mungkin sudah berkeluarga nih, sudah punya anak, kan tahulah anak-anak itu gimana sih wataknya, kurang lebih kan begitu sih. Apalagi mereka merasa, waduh, gua lebih canggih, inilah itu. Tapi kalau misalnya mereka sudah klik Y-nya tuh mereka sangat kencang sih, biasanya begitu. Tapi nggak ada masalah sih, maksudnya kalau misalnya orang tua, maksudnya orang yang lebih senior dapat orang yang lebih muda ya nggak masalah. Yang penting klik aja button gitu, asal kena dia memang Y-nya apa, mereka bakal jalan kok. Total sponsornya sendiri berapa nih, Ko? Total sponsor Yang sampai sudah sekarang, jadi direct sponsor. oh direct sponsor sekarang 120 sih, 120. Nggak semua jalan sih. Nah, kan banyak juga kadang kan kita review untuk konsumsi sendiri ya. Mungkin yang jalan mah berapa ya? Total direct sponsor tuh mungkin yang jalan nggak sampai 20 kali sih. Tapi dari direct sponsor itu sendiri kan sudah berkembang banyak ya, mungkin banyak line kedua, line ketiga, seterusnya gitu sih. Aduh, sinyalnya jelek. Udah sih. Ini nggak Tadi tahu yang suara saya terputus ya sih. Dari sinyal saya ya. Kayaknya Cici sinyalnya kurang Ya. bagus juga nih. Tadi suara saya terputus ya sih. Ya, sempat sedikit. Nggak apa-apa, tapi cuma bagian akhir aja. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya kita balikkan lagi ke hukum Pareto itu benar juga ya. Sekitar 20%-an gitu yang jalan. Ya. Benar sih, benar. Itu sangat benar, itu saya setuju. Kan memang nggak semua orang mau jalan. Ya nggak. Kalau semua orang mau jalan mah repot juga sih. AFC susah juga sih. Iya. Nah, sekarang ini kan posisi ini sudah daimyo nih dalam waktu berapa tuh 2019 Juni. Juni itu kalau misalnya kliknya benar-benar terus serius itu bulan berapa, Bu? Belum, bulan dari Juni join itu mah langsung tancap gas atau masih
enggak sih, masih iseng-iseng lah istilahnya kita, ya udah coba-coba kan begitu. Nah, tapi saya benar-benar seriusnya itu yang benar-benar fight ya sih, yaitu ketika mengetahui anak saya tuh mau dioperasi butuh biaya sekian-sekian tuh sekitar mungkin bulan Oktober atau Desember tuh sepulang dari cruise tuh, waduh, bener-bener serius tuh sih. Karena antara galau kan gitu, antara galau nih gimana nih anak kalau nggak diurus ini bisa-bisa bisu nih seumur hidup gitu loh. Dia nggak bisa denger, kasihan ini anak gua cantik gitu, nggak bisa ngomong, nggak bisa denger nih, sayang banget nih itu. Jadi bener-bener mau memperjuangkan impian itu sih. Ini ada pertanyaan sih, Ko Jimmy, dari apa namanya di chat ya. Mereka ini kepingin tahu gitu loh, kiat-kiatnya ataupun caranya Ko Jimmy dalam mengundang orang, ya bisa nyampe 120 sponsor itu barangkali bisa diperagakan gitu loh, dikasih role play. Mereka ini banyak yang kepingin tahu seperti itu, mungkin karena dari masing-masing orang kan caranya beda-beda gitu ya, barangkali dari Ko Jimmy nih. Oke, jadi kalau versi saya mungkin simpel ya sih, tapi ya saya nggak jamin efektif sih kan gitu. Kan nggak semua cara efektif. Wah, kalau semua cara efektif mah aku udah jadi Bushido seperti Ko Eka. Kalau aku sih biasa nggak mau to the point sih gitu loh. Maksudnya contoh nih kita udah lama nggak kontekan sama teman, contoh si A. Kita udah nggak lama kontekan nih, tiba-tiba kita datang, nggak mungkin dong kita langsung bro dia ada bisnis bagus nih dari Jepang, nggak mungkin, itu orang enak banget. Nah, karena dia mungkin berpikirnya ini orang ada maunya baru cari gitu loh, ada kepentingan baru cari. Nah, kalau saya mah kita say hello dulu gitu loh, udah lama nggak jumpa nih, yuk ngobrol yuk gitu. Kalau dulu mah masih bisa keluar ngopi, kita ngopi keluar. Nah, biasa dong, pasti kan ngomong-ngomong, maksudnya sekarang bisnisnya apa sih kan begitu. Kita nggak boleh bilang gua ini ada produk bagus nih, gua mau kenalin, itu pasti nggak jadi jumpa. Udah pasti nggak jadi jumpa tuh, karena dia takut nanti kalau nggak beli kan nggak enak, segan gitu kan. Nah, kalau yang penting dia mau dulu, kita keluar, kita ngomong kan, kita gali mungkin kebutuhannya apa gitu. Nah, kalau setelah ngomong-ngomong sampai bisnisnya masing-masing, kita baru sentuh dikit gitu loh. Kalau aku sih sekarang lagi kerjasama bisnisnya dengan perusahaan Jepang. Kita nggak boleh bilang MLM juga. Nah, kalau bisa kita jauhkan dulu pemikiran image pertama dari MLM dulu. Nah, kita lagi kerjasama bisnis sama perusahaan Jepang. Nah, kita bergerak di bidang farmasi gitu loh. Nah, kebetulan baru buka cabang di Indonesia. Nah, ini gue lagi seriusin nih gitu, lumayan lah. Nah, kalau aku selalu cerita why saya gitu loh. Kan why saya kan anak gitu ya. Nah, aku bilang nih, hasil dari XT ya begini. Nah, untuk ini. Kalau dulu mah waktu awal join kan belum ada kendala anak tuh. Nah, tapi saya bilang ini ada bisnis di mana bonusnya harian. Nah, gitu. Ini lumayan nih. Nah, kalau satu dulu mah kalau saya bilang ke orang, kalau sebulan cari 30 juta di sini mudah gitu. Kalau dulu. Kalau sekarang mah saya banyak cerita why saya lah sih. Nah, kenapa sih gabung di AXT gitu? Maksudnya apa sih yang saya sudah dapatkan gitu loh. Nah, terutama saya ngomongin anak sih gitu kebanyakan. Karena banyak sekali kan kita kan kadang-kadang apalagi jumpa sama yang sudah berkeluarga kan selalu tanya kabar anak gimana kan gitu-gitu. Nah, kita cerita, kalau saya banyak cerita why itu sih, why saya gitu. Kalau saya ya. Itu kan untuk yang belum join gitu ya, Bu. Kalau sekarang, kalau sudah join, nah begitu orang itu sudah jadi member kita, itu apa yang Ko Jimmy lakukan untuk supaya mereka ini bisa duplikasi ke bawah dengan bagus kayak begitu? Apa saja yang Ko Jimmy lakukan? Oke, jadi kalau sekarang saya jujur sih, kalau sekarang saya banyak one by one ya sih ya. Mungkin mereka kadang kan gini loh, kadang orang itu kalau misalnya kita suruh ikut Zoom kantor yang ramenya bukan main gitu, mereka agak males. Mungkin kan, aduh siapa sih di dalam juga nggak kenal siapa-siapa, kan kadang orang berpikir begitu. Kalau saya lebih memilih sekarang WhatsApp conference call, atau kita Zoom mungkin 2-3 orang aja, tapi mereka merasa itu private loh gitu loh, Ci. Nah, jadi mungkin mereka lebih nyaman.
Nah, saya tanya sih kendala apa yang bisa saya bantu gitu. Yuk, kita bisa buat Zoom, kamu bisa undang beberapa orang, 2-3 orang, bahkan 1 orang pun saya siap gitu loh. Kamu atur aja waktunya. Kan sekarang kan PPKM di Medan, waktu saya banyak sih di rumah gitu, nggak keluar-keluar gitu. Jadi mungkin lebih ke kita temani mereka, kita bimbing mereka secara private. Kalau saya sih sekarang begitu. Jadi walaupun posisi sudah daimyo gini, 1 orang itu juga dilayani ya, Go ya? Iya sih, nggak boleh nolak sih. Iya, Kan nggak mudah cari orang sih, ya nggak sih. Emang mudah cari 10 orang ngumpul langsung dalam waktu yang sama, nggak mudah loh sih. Makanya sendiri pun ayo gitu loh. Nah, kan ngumpul itu nggak mesti presentasi, nggak sih gitu loh. Iya. Nah, pertanyaan berikutnya. Untuk bagi teman-teman juga yang kepingin bertanya, boleh ya ditulis di kolom chat gitu. Nanti kalau misalnya dari saya sudah habis nih pertanyaan-pertanyaan, boleh yang mau langsung ngomong sama Ko Jimmy nih, mumpung ketemu langsung ya. Kita jarang-jarang loh bisa ketemu langsung sama Ko Jimmy nih. Import soalnya teman-teman. Nah, ini berikutnya masalah penolakan, Bu. Lah, penolakan itu apa artinya bagi Ko Jimmy, dan kemudian penolakan apa yang selama ini dialami yang sangat berkesan sehingga tetap ingat sampai sekarang? Barangkali ada. Silakan Ko Jimmy. Penolakan. Oh, ya. Kalau penolakan bagi saya tergantung ya sih. Kadang kan orang bilang tidak dulu bukan berarti dia tolak selamanya. Bener dong, ya enggak? Contoh nih, kita sudah prospek, capek-capek udah ngomong panjang lebar sih, mungkin udah ngopi pun udah habis tiga cangkir itu, dia nggak join gitu. Kemudian dia bilang, nanti saya pikir-pikir dulu, itu udah pasti bukan penolakan, itu yang pertama. Kemudian kalau kedua dia bilang, saya tanya suami dulu pun itu belum penolakan, kan? Berarti kan masih ada chance. Kemudian kalau dia bilang tidak dulu deh, bahkan tidak dulu deh itu belum tentu dia udah tolak selamanya gitu loh. Saya banyak case begini sih. Nah, kita udah prospek lama nih ya, mungkin udah habis kopi juga udah 2 cangkir, dia nggak join gitu. Tapi karena kita masih konsisten ya, karena kita juga berteman di sosial media, dia lihat track record kita, wah si Jimmy masih konsisten nih jalanin bisnis ini, bahkan dia sudah dapat ini, dapat itu. Mungkin dia tersadar sih di satu titik itu, dia bahkan tersadar. Nah, artinya akhirnya mereka hubungi kita kembali. Nah, hubungi kita kembali. Tapi yang penting yang gitu-gitu tuh kita nggak boleh musuhin, itu yang pertama. Kita tetap kontekan aja, jadi teman gitu, tetap say hello, tanya kabar. Jangan dimusuhin, bahaya sih. Nanti dia nggak mau cari kita lagi, ya nggak sih? Gitu. Ya. Jadi penolakan yang berkesan ya sih. Nah, kalau penolakan yang itu maksudnya ini ya, penolakan itu hal yang biasa, jangan mudah menyerah. Karena sometimes orang itu melihat konsistensi kita itu malah menjadi berubah gitu ya pemikirannya. Benar sih, karena dia lihat kita komitmen kita gitu loh. Wah, ini orang walaupun udah ditolak pun dia tetap semangat gitu loh. Nah, jadi pada saat mereka bilang tidak pun saya sudah berpikir, oh ya udah, gue bakal buktiin kok tanpa lu ada di tim gue bisa juga gitu loh. Posisi saat ini, apakah Ko Jimmy masih rekrut kok? Sampai sekarang ya masih masih tipis-tipis, tapi nggak gitu berfokus lagi. Karena kan mungkin lebih pilih handle timnya sih. Karena kalau jujur, kalau seperti sekarang mah kebanyakan dari sponsor marah repot, ya kan? Kita mending, kalau menurut saya sekarang lebih mending teman yang mau jalan gitu. Cuma masih rekrutasi untuk kualifikasi strip. Gimana sih? Iya. Oh, gini ada pertanyaan nih. Kalau misalnya nih ada orang yang Ko Jimmy tawarin ya, ini kayaknya mungkin masuknya lewat produk. Iya, apa Ko Jimmy selama ini kalau nawarin orang selalu bisnis atau kadang sometimes juga produk juga? Terus bagaimana kalau pas nawarin produk orang bilang produkmu mahal? Nah, Ko Jimmy jawab apa?
Kalau saya dari awal join karena saya join lahir dari bisnis sih. Nah, jujur saya kebanyakan ngomongin bisnis sih gitu loh. Karena bayangin aja sih. Nah, seperti saya, maksudnya anak muda lulusan SMA, lu mau ngomongin produk, lu tahu apa sih gitu loh istilahnya kan gitu. Nah, tapi ada sih kadang kalau memang saya sudah tahu kebutuhan orang tersebut, memang saya ngomongin produk gitu. Nah, tergantunglah kan lihat maksudnya maksudnya dari mana. Kebetulan kalau misalnya dibilang mahal, ya kalau dibilang mahal ya itu kita selalu jadi konsultan yang baik. Nah, kalau saya sih saya bilangnya gitu, oh mahal ya. Dulu saya juga berpikir mahal sih, nah gitu. Tapi setelah saya pelajari, nah kita dapat produk bagus. Kita nggak cuma cukup di sana aja. Setelah kita dapat produk bagus, kita juga dapat hak usaha, hak bisnis gitu. Nah, jadi setelah kamu konsumsi, kamu cocok, kamu sharing ke orang, kamu dibayar loh gitu loh. Nah, coba kamu pakai produk lain. Contoh ya yang bukan MLM-nya. Contoh, coba kamu ibaratkan kita beli boba. Kamu beli, kamu minum enak, coba kamu sharing. Kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kalau ini kamu pakai, kamu bagus, kamu cocok, kamu ngomong orang, kamu dibayar loh. Masa nggak mau gitu loh. Iya, iya. Nah, kalau misalnya ngomongin produk yang dibilang mahal mah, kita tanya juga sih, maksudnya mahalnya dibanding apa gitu kan. Nah, Iya. Menurut Ko Jimmy tuh, pengetahuan product knowledge ataupun company knowledge ya ataupun marketing plan knowledge itu perlu nggak dikuasai oleh member-member ini secara mumpuni itu loh dalam strateginya untuk bisa merekrut calon member itu menurut Ko Jimmy penting nggak pengetahuan ini? Karena sometimes banyak orang yang nggak mau belajar gitu loh, Ko. benar. Ya, kalau menurut saya mah itu penting banget ya sih, gitu loh. Apalagi sebelum kita menjalankan bisnis ini gitu loh. Jangan nanti ketika kita jumpa calon prospek, kita ditanya, contoh nih, mengenai perusahaannya kita nggak tahu mah, kita malah dianggap nggak jelas gitu. Makanya penting sih untuk kita mendalami, terutama mengenai maksudnya company profile-nya, produknya gitu loh. Ya, boleh tahu nggak, Ko? Total income berapa? Total income. Data income, nah kebetulan semalam saya baru Zoom juga ya bawain LOP, tapi kita sesinya seperti talk show gitu. Semalam saya totalin sampai 2 hari lalu karena kan saya sudah duluan buat slide-nya tuh dari awal join sampai 2 hari lalu itu semua total income harian 4M83 sih, 4 miliar 83. Belum di luar bonus annual rank yang pertama terima Toreda, yang kedua terima Shogun 575, yang ini sekarang coming soon 1,8 M. Berarti sekitar 5 M lebih ya sih ya. Ya 6 M lebih ya kalau nggak salah. Lebih, Ko. Lebih kayaknya. Iya ya. Harus dihitung loh sempurna berapa totalnya. 6 M sekian. Tapi kalau yang daily itu udah pasti 4 M lebih. Itu dari pairing aja ya, belum termasuk. Ya pairing sama sponsor. Ya, yearly. Sudah dapat total income segitu banyak. Berarti sudah terpenuhi dong impian-impian yang selama ini diimpikan. Nah, itu apa saja nih impian-impian dari Coach Jimmy yang sudah tercapai? Kan katanya kalau di AS harus divisualisasikan. Lah, yang divisualisasikan sama Coach Jimmy sudah tercapai. Oke, yang sudah tercapai yang pasti dulu mah waktu saya join awal kan saya nggak muluk-muluk ya sih. Yang tadi saya bilang saya maksudnya ketahui anak saya begitu tuh impian pertama tuh bisa mengoperasikan dia itu dulu 500 juta. Nah, yang kedua beli rumah ya, yang ketiga baru ganti mobil. Yang keempat baru jalan-jalan lah gitu, ya nambah aset dan lain sebagainya. Tapi yang sudah tercapai sekarang sudah 3 impian sih. Yang pertama kan tadi anak sudah dioperasi, yang kedua sudah beli rumah juga cash dari AFC. Saya nggak mau kredit sih, saya mau belinya cash biar nggak pusing gitu kan. Nah, yang ketiga sudah beli mobil tapi mobilnya belum datang, masih inden.
Oh, iya ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih, Ko. Tadi total income yang disebutkan itu tadi dari berapa titik, Ko? Itu dari 1 titik sih. Kalau saya sendiri masih jalankan 1 titik. Baru mulai jalan titik kedua. Ya, oke. Terus pertanyaan berikutnya ini pernah nggak ada 1 titik gitu ya, di mana kita itu, aduh sudah kayaknya nggak bisa nih diterusin nih. Kok susah banget sudah stuck. Karena kalau misalnya Ko Jimmy tahu, sekarang fenomena yang terjadi setelah pandemi ini berjalan begitu lama gitu ya, bermunculan peluang bisnis yang lain yang seolah-olah memang keren-keren gitu ya, yang mungkin membuat orang itu jadi belok ke arah situ gitu. Nah, ini Ko Jimmy pernah nggak mengalami hal yang kayak gini? Jadi dari timnya atau apa itu bisa brodol ataupun lepas ataupun rontok gitu gara-gara peluang bisnis yang ditawarkan oleh orang lain gitu. Kalau sekarang kan maraknya robot gitu ya, robot trading, terus yang di MLM kan juga. Nah itu mungkin punya kisah di situ, Ko Jimmy. Kalau saya sendiri belum pernah kepikiran mau berhenti ya dia. Kalau saya sendiri ya, maksudnya kalau saya berpikir mau, aduh gimana nih udah susah banget, nggak pernah sih. Nah saya kembali lagi ketika saya merasa saya down lagi, nah saya ingat kembali, wah ini saya apa nih tuh kalau bukan AFC gitu loh. Saya sekarang apa sih kalau bukan karena AFC. Saya ingat lagi kembali dengan impian-impian saya, maksudnya yang sudah pernah saya capai hingga titik ini gitu loh. Saya udah thanks banget lah sama AFC ini. Ibaratnya tinggal kita nih, saya mesti benar-benar setia nih kalau bisa sama AFC gitu. Tapi kalau tim yang rontok mas selalu ada sih ya, maksudnya yang datang dan pergi kan tadi saya selalu bilang maksudnya. Nah kan seperti yang kita ketahui juga dalam bisnis jaringan tuh hal yang wajar. Orang datang dan pergi gitu lah. Macam pacaran sih, ya kan? Nanti udah dapat pasangan nggak cocok, oh ya udah tinggalin gitu kan. Gitu. Selalu ada sih. Cuma ya kalau di tim saya sendiri sangat sedikit sih maksudnya orang yang pindah bisnis gitu nggak ada sih. Paling orang mundur gitu. Maksudnya mundur nggak tahan ditolak gitu-gitulah sih biasalah. Nah, kalau kiatnya Ko Jimmy dalam mungkin gini ya, kita kan nggak tahu ada orang yang misalnya ada mengalami kendala di dalam perekrutan jaringan, terus ada kendala juga karena mungkin mentalnya nggak kuat, nggak kuat ditolakin orang kayak begitu. Nah, untuk membedakan gitu kok, mana yang masih bisa kita pertahankan dan mana yang harus dilepas, itu kalau menurutku Jimmy gimana nih? Wah, ini memang benar-benar nggak diselamatin. Udah aku nggak akan kontak dia lagi. Nah, itu batasnya sampai di mana sih kok? Oh, oke. Kalau saya sendiri sih kalau sampai tidak kontekan sama orang, saya nggak mau ya sih ya. Maksudnya sampai saya maksudnya kalau sampai kita musuhin itu nggak ada ya. Cuma kita tetap kontak. Cuman di satu sisi itu kalau misalnya nih kita effort banget ya, maksudnya kita sudah pula untuk dia gitu berbagai alasan cari cara untuk menolak kamu lah gitu untuk jalan gitu kan ya. Kalau misalnya dia sudah nggak mau ya, mungkin kita ajak sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin selama 6 bulan ya kita sudah sering follow dia nggak mau jalan, oh ya udah gitu, kita nggak bakal ngotot untuk ngejar kamu untuk jalan lagi gitu. Cuma ya tetap kontekan gitu kan, kita nggak tahu kapan dia comeback gitu loh. Kan orang kan bisa aja tersadar ya nggak sih gitu. Ya, jadi selama dia masih member AFC itu masih ada kesempatan ya kok ya. Benar. Kan kita hak usaha kita kan selamanya sih. Kan kita perlu ingat hak bisnis kita selamanya. Oke, pertanyaan berikutnya ini di kolom chat ada yang nanya, kalau di masa sekarang ini menurut Ko Jimmy itu efektif untuk
prospek itu pakai cara apa ya? Kita by WA, by medsos, atau di telepon langsung, Bu? Oke, kalau saya lebih nyamannya mungkin by WA ya sih. Gitu. Tapi kalau misalnya di WA udah ngomongnya kurang jelas, nah kita lanjut telepon gitu kan. Kan WA gitu. chat. Karena kan ya WA chat gitu kan. Kan kadang ya bergantung lah sih kondisinya betapa kita akrab sama orang tersebut gimana. Karena jujur tuh dulu saya nggak pandai ngomong gini tuh, aduh sih belepotan pertama yang kedua bisa keringat dingin. Ini karena sudah di AFC ini mau nggak mau udah punya tim mesti ngomong sih, mau nggak mau sudah berani mesti naik panggung kan. Kalau nggak mau aduh getar duluan sih. Kalau udah ngomong ini mending di Zoom. Ini kalau ngomong di panggung sih aduh gemeteran, bisa kehabisan perkataan kalau di panggung sih. Sekelas Daimyo masih bisa begitu ya, Bu ya? Apalagi yang Bisa. masih gitu ya. Aduh. Ya masih belajar terus lagi gitu. Iya. Yang penting orang mau ya, Bu, belajar ya. Kalau nggak mau belajar ya Iya. kapan bisanya. Kalau nggak mau belajar nggak ada jalan lagi sih. Nggak ada jalan ya. Yes. Nggak ada jalan lagi. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan yang lain nih bagi teman-teman yang curious banget mau ditanyakan sama Ko Jimmy ya. Apalagi nih, kayaknya kalau senjata saya udah tak keluarin semua ini pertanyaan. Mau tanya Ko Jimmy, boleh ya? Boleh kok. Ya, Silakan. ya, perkenalkan Ko Jimmy, saya pendatang baru kok. Masih Halo, welcome to INC. Iya. Nah, Ko, saya ini kan kepingin jadi sukses seperti Ko Jimmy yang luar biasa. Dari tadi yang saya simak tadi, bonusnya itu yang sebetulnya yang saya harapkan ya, Ko ya. Nah, tapi kan namanya untuk mendapatkan bonus segitu, komisi segitu kan pasti ada harga yang harus dibayar, Ko. Betul ya, Ko Benar, ya? setuju. Nah, kira-kira yang saya pengen tahu itu adalah rutinitas hariannya Ko Jimmy, Ko. Nah, kira-kira seorang daimyo ini, kalau mentalnya udah daimyo dan sudah ranknya daimyo itu tiap pagi, tiap hari bangun jam berapa, terus Zoom, Zoom-nya itu harus sehari 5 kali, gitu. Mulai minggu sampai minggu. Nah, rutinitas harian, pengen tahu, Ko. Silakan, Ko. Sekarang ya, rutinitas daimyo ya. Ya, posisi dari samurai ke daimyo lah, anggap aja gitu, Ko. Misalnya saya nih, saya sudah mencapai samurai, kemudian saya ingin menuju daimyo. Kan kalau samurai itu kan katanya 1000 ya, Ko ya, bener ya, Ko ya, 1000 pairing ya. 1000 pair, benar. Nah, menuju ke 15.000 ini kan bayangan saya kan butuh effort yang 15 kali lipatnya, Ko. Nah, itu caranya bagaimana? Silakan. Oke. Kalau rutinitas harian saya mah mungkin kalau teman-teman di sini ada berteman dengan saya di sosial media mah, saya selalu pagi bangun pagi ya, bersyukur dulu ya, jangan lupa olahraga juga jangan lupa kan, karena kita bisa tarik banyak ketika tubuh kita sehat. Ingat dulu itu dulu. Kalau saya selalu ya pagi sepedaan dulu lah. Nah, sepedaan kalau sekarang lagi PPKM begini ya, mungkin nah setelah itu ya siang ya pertengahan hari itu kalau misalnya ada tim yang minta Zoom ya kita Zoom. Nah kalau nggak ada ya kita follow up ya tim ya, kayak kendala apa yang bisa kita bantu dan lain sebagainya gitu-gitu sih. Nah kalau malam mah rata-rata sekarang ya di atas jam 4 sampai jam 7 itu kebanyakan rata-rata kita Zoom gitu. Kalau dulu ya waktu zaman-zaman masih samurai masih sama kebiasaannya ya, pagi juga bangun pagi ya olahraga. Setelah itu kan dulu tuh belum COVID. Nah kita keluar prospek temenin tim gitu kan. Maksudnya apa sih yang bisa kerjakan untuk tim kadang gitu ya. Kadang ngirim barang, packing barang gitulah tuh kurang lebih. Cuma ya nggak pernah sih, maksudnya satu hari Zoom sampai 15 kali gitu belum pernah sih kok. Ya, terus itu Ko Jimmy, saya dengar kan Ko Jimmy kan, maaf kalau enggak salah lo ya, Ko ya, kan dari anggap aja MLM Amerika gitu ya mungkin ya, Ko ya.
Benar. Nah, itu pada waktu pertama kali kecemplung di AFC itu ada enggak cemoohan dari teman-teman yang di perusahaan lama tadi itu apa ya? Dia cemoohan, paham ya kok ya. Jadi kenapa kamu pindah ke situ? Itu kan masih baru. Lah lalu caranya Coach Jimmy mengatasi hal itu bagaimana? Maksudnya apakah gimana ya? Nah, silakan Coach Jimmy. Mengatasi. Jadi banyak banget ya cemoohannya tuh. Ya kan namanya kan kita maksudnya kita punya teman yang satu rating gitu kan, banyak sih. Nah, tapi kebetulan saya kan sebenarnya dari MLM kedua itu, nah saya sudah melihat ada yang tidak beres dengan manajemennya, gitu. Maksudnya manajemennya tuh bolak-balik ganti manajemen, ganti orang loh, ganti GM lah, ganti maksudnya region manager lah dan lain sebagainya. Saya sudah mulai melihat ketidakberesan. Nah begitu, makanya saya juga mencari, ini juga momentumnya sudah turun, saya juga mencari. Tapi pada saat saya memutuskan join AFC itu banyak banget ya yang maksudnya yang komentar negatif lah, katanya aduh ngapain sih join sama company penjajah lah, kan Jepang kan dulu penjajah Indonesia ya, sampai dikait-kaitkan dengan sejarah itu. Terus ngomong lagi, aduh ini AFC kan belum pernah MLM gitu, aduh produknya berhubungan dengan stem cell lagi gitu, emang gampang. Terus kan harganya kan lumayan kan, maksudnya satu box isi 28 dulu harganya 1.500.000 ya, awal join itu kan mahal banget gitu loh. Nah itu sih banyak sih komentar negatif itu ya, cuman saya yakin aja gitu loh, maksudnya ini bisnis ini bisa long term karena apa? Dia nggak ada tutup poin, itu dulu yang pertama. Nah terus bonusnya harian, wah ini keren banget ini gitu loh. Nah terus sistemnya nggak repot, mudah dimengerti dan mudah diaplikasi. Terus produknya nggak banyak macam. Nah, mudah diingat gitu loh, mudah dijelaskan. Gitu sih, Go. Ya, terima kasih Coach Jimmy buat Thank jawabannya yang you. luar biasa ya. Semoga benar ya jawabannya. Semoga membantu. Ya, thank you banget. Ada pertanyaan Thank lagi. you, thank you. Malam Pak Jimmy. Pak Jimmy. Silakan. Saya mau nanya Kok Jimmy. Ya. Saya tuh punya calon member nih. Dia MLM dari Amerika juga baru join. Baru join kira-kira belum 1 bulan. Nah, gimana sih caranya mengajak orang yang kira-kira baru mau mulai di bisnis yang baru yang menurut dia menarik? Saya mau tarik di bisnis AFC. Bisnis AFC saya udah pernah jelaskan sekali, kok dia nggak bergeming ya, kayaknya nggak tertarik gitu. Kira-kira gimana nih Pak Coach Jimmy caranya? Oke. Nah, kalau menurut saya Cici mesti masuk dari cara maksudnya lebih gali dalam sih, maksudnya bedanya bisnis dia itu dengan kita apa. Jadi maksudnya kita bukan menjelekkan, tapi kita kasih perbandingan. Oh, ini loh. Nah, kalau di sini enaknya begini gitu loh. Tapi kan ya masing-masing sih bisnis kan punya sistem masing-masingnya. Pasti ada plus minusnya gitu. Nah, kita kasih ya perbandingannya apa, tapi ingat tanpa menjelekkan, karena orang tuh nggak suka dijelekkan perusahaannya. Kan dia mungkin masih loyal di sana. Oh begitu ya Pak Jimmy ya? Iya. Saya kemarin sudah coba, saya sama sekali, saya bilang bagus itu Bapak kalau sudah join, saya tahu dia keluar uang agak banyak di situ, untuk join-nya aja dia keluar 15 juta. Jadi untuk narik begitu saja untuk orang yang bayar 15 juta kan nggak gampang, gitu. Benar. Cuman saya masih ngelihat dia kok belum tertarik ke bisnis AFC ya. Padahal saya sudah bilang binari, saya sudah bilang enak banget, produknya sudah produknya bicara, tapi masih belum. Itu apa karena kelemahannya di mana ya Pak Jimmy ya kira-kira? Nah, saya nggak tahu sih, maksudnya Cici ngomongnya itu sesuai nggak dengan kebutuhan dia kan begitu kan. Mungkin saja dia memang enggak maksudnya klik buttonnya Cici belum dapat loh gitu kan. Cici cara ngomong gimana kan saya juga nggak tahu. Nah, coba aja tetap di follow up. Maksudnya
setiap mungkin ada Zoom kita ini, mungkin Cici bisa share ke dia, nah dia ikut, nah ketika dia ikut kan dia nanti tahu, oh rupanya di AFC begini nih, menarik juga nih, gitu loh. Itu aja harapan kita sih, tetap di follow up aja. Oh gitu ya. Jadi jangan menyerah dulu ya. Iya. Siapa tahu bisa ya. Iya dong, benar, jangan menyerah. Tapi ingat sih, jangan berfokus ke dia. Karena kalau misalnya Cici cuma berfokus ke dia, waduh, hidup macam tergantung sama dia sih, jangan. Oh gitu. iya gitu ya. Oke Nah, deh. jadi Cici tetap jalan, ya orang tersebut tetap follow up. Nah, tapi ya jangan dimusuhi juga, ya jangan didiamkan juga, tetap aja follow up gitu. Tapi ingat, jangan berharap pada satu orang. Kan Oh, masih baik. banyak orang. Oke, makasih Ko Jimmy. Terima kasih. Thank you. Ya, Coach Jimmy, boleh tanya lagi Coach Jimmy? Boleh, silakan. Ya, jadi gini Coach Jimmy, kalau tak lihat kan di mana ini AFC ini kan yang besar kan 10 pairing pertama ya Coach Jimmy ya. Betul ya. 10 pairing pertama kan 3 juta gitu ya Coach Jimmy ya. Benar. Nah, saya ini punya cita-cita bagaimana bonus harian yang per hari 3 juta tadi itu melipat atau berlipat jadi 6 juta Coach Jimmy. Jadi kan yang awalnya 10 pairing kepingin jadi 40 pairing kan kok. Nah, Benar. tipsnya Coach Jimmy pada waktu sudah mencapai 10 pairing per hari ke 40 pairing per hari, itu cara genjotnya bagaimana aku? Tipsnya aku. Rekrut leader atau silakan. Enggak sih itu. Malah di tim saya tergolong itu di tim saya jujur yang paling besar tuh emak-emak tuh. Emak-emak yang maksudnya yang gaptek gitu kan. Tapi mereka jiwa juangnya itu tinggi loh gitu loh. Nah, jadi kalau saya banyak ngomong, saya juga banyak ikuti juga strategi tentang Kobudi ya, yang 30 kedalaman itu 3 sampai 6 bulan kita bisa income 10 juta. Nah, saya banyak terapin itu sih. Ya, jadi kita bisa menciptakan kedalaman gitu kok. Nah, cuma itu aja sih diulang sebenarnya kok. Oke, terus pertanyaan dari saya, Coach Jimmy. Saya ini kan cuma pengamat ya, Coach ya. Jadi tak lihat kan, kalau kita lihat di apa namanya, yang pairing daily pairing BV movement itu ya, Coach ya. Itu kan ada kedalaman ke 50, 70, 80, 100. Nah, punyanya Coach Jimmy kalau dilihat daily pairing BV movement-nya itu terbawanya angkanya sudah berapa? Daily pairing di movement ya, waduh, yang semalam gua nggak pernah lihat nih. Mungkin sekitar, bentar saya lihat langsung nih. Bentar ya, saya lihat langsung nih, bentar. Mohon maaf kalau merepotkan ya, Ko ya. Nggak apa-apa, kok santai aja. Kita kan ngobrol-ngobrol santai. Kalau bisa bermanfaat, kenapa tidak kan gitu ya. Bentar ya, Ko. Dulu sekolah di Sutomo ya, Ko ya? Saya, enggak, metodis Lubuk Pakam. bukan sekolah ternama sih, kok. Kok orang Medan? Enggak, Ko. Saya orang desa, Ko. Orang desa. Ini nampaknya orang Medan nih. Kalau dia tahu Sutomo kan orang Medan biasanya. Bentar ya. Bentar. Nah, daily pairing BV movement-nya, kok. Nah, sampai kedalaman sekitar 93, kok. 93 itu sudah bisa mengantarkan Koko ke Daimyo ya, Ko ya? Iya, benar. Enggak mesti 93 pun, kok. Banyak kok. Maksudnya leader yang belum sedalam ini, tapi orangnya jalan juga banyak gitu loh. Tapi ya memang inti dari bisnis jaringan kan menciptakan kedalaman, kok. Makin dalam makin bagus. Lalu untuk yang itu kok biasanya kan ada kalau di web yang di HP atau bukan ini ya, Ko ya, bukan aplikasi ya, yang web ya, Ko ya. Itu kalau yang saya ini kan gaptek, Ko. Yang penuh paling bawah itu kan ada 5 kotak, Ko. Gambar rumah yang paling tinggi, yang sebelahnya gambar rumah ada gambar orang-orangan yang kalau ditekan itu jadi pohon jaringan. Lalu yang tengah itu kalau ditekan kan ada bonus dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Nah, itu kan ada bonus uni levelnya ya, Ko ya. Oke. Nah,
bonus Unilevelnya itu 1 sampai 10 terisi semua ya, Ko ya? Iya, Ko. Tapi kalau yang udah sampai level ke 10 mah jumlahnya nggak banyak. Saya paling banyak itu di level kedua, Ko. Level kedua saya banyak yang jalan. Level kedua banyak yang jalan ya. Mohon maaf, Ko, agak sedikit teknis dan sensitif ya, Ko ya. Boleh? Setiap tanggal 1 itu Unilevelnya berapa sih, Ko? Bentar ya, saya lihat yang bulan lalu ini. Enggak banyak sih kok. Aduh, malu nih kalau aku mau sharing bonus Unilevel. Ada suhu Bushido di sini. Bonus Unilevel bulan lalu tuh 9 juta kok. 9 juta itu bisa mengantarkan ke Demio ya, Ko ya? Nah, Oke. Iya. Jalan 2 jalur atau 1 jalur sih, Ko, dari awalnya? 2 sih kok. 2. Cuman, halo. Iya. 2 kok, 2. Iya, mohon maaf, Ko, tabungan pairingnya, Ko. Kepingin tahu, Ko. Tabungan pairing. Bentar ya. Tabungan pairing mah nggak banyak kok. Sekarang sisanya 370.000. Wih, berarti jalan ya, Ko ya? Kiri dan Jalan. kanannya ya? Iya. Oke, terima kasih Koko Jimmy yang baik hati. Terima kasih kok. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kan kalau misalnya di leader-leader yang lain itu kan banyak di kedalaman tertentu itu menemukan member-member yang ceritanya itu spektakuler gitu ya, Ko Jimmy. Kayak misalnya Pak Safiuddin, kayak gitu-gitu. Siapa lagi tuh? Pak Sigit. Nah, ada nggak sih member-member yang perjuangannya seperti mereka ini ada di dalam komunitas timnya Ko Jimmy? Nah, yang gitu-gitu ya. Belum ada sih, belum jumpa. Pengen jumpa sih. Pengen banget jumpa. Nah, ya pengen banget jumpa sama yang sosok begitu gitu. Iya ya. Karena kalau kita lihat itu justru orang-orang yang dari awal joinnya itu minus, bahkan join aja harus berhutang, itu kok malah tingkat kesuksesannya itu lebih tinggi ya, Bu Jimmy, daripada yang memang orangnya itu gampang-gampang gitu aja. Iya, karena kan balik lagi mungkin why mereka tuh besar banget sih. Mereka mungkin udah capek hidup susah, maksudnya udah capek nggak ada duit kan. Nah, mereka pengen berharap itu hidupnya berubah, makanya mereka akan all out biasanya. Ya, terus dari Ko Jimmy sendiri nih, kan pasti juga menemukan ada orang yang misalnya dari awal gitu nggak punya duit, tapi ketika why-nya ketemu, apapun dijalani gitu ya, utang atau apapun gitu ditempuh. Tapi prosentasenya ini juga banyak juga orang-orang yang itu dipakai sebagai alasan gitu loh. Kalau itu kan kita jumpai, wih, mungkin banyak banget yang ngomong tertarik, disuruh join, nggak punya duit. Nah, mungkin dari Ko Jimmy ada nggak cara untuk mengubah mindset mereka itu dari nggak punya duit itu bisa jadi join, gimana tuh Ko Jimmy? Ngomong gitu sih, nah, balik lagi saya banyak belajar juga ya dari mentor-mentor saya, Budi, Nanas. Kalau jumpa yang orang gitu yang bilang Oh, suaranya Ko Jimmy, suaranya kami. Oke, sorry sih. Saya tadi bilang ya, saya banyak juga belajar dari mentor-mentor saya, aku Budi, Ko Yohanes, kan. Nah, kalau misalnya sekarang mah, gue jumpa sama orang yang bilang nggak ada duit mah, gue langsung kasih, mau sampai kapan sih bro nggak ada duit. Nah, justru itu lu bilang nggak ada duit, gue pengen kita sama-sama punya banyak duit di sini. Makanya itu, nah gue ajak lo gitu loh. Nah, lagi pula ya kita kembali lagi ke realita kehidupan kan, maksudnya gini loh. Zaman sekarang, zaman pandemi begini, lu mau buka bisnis apa sih gitu loh, modalnya sekecil ini. Apalagi sekarang lagi Ruby promo kan.
Masa sih 1.650.000 ini kamu nggak mau perjuangkan untuk hidup yang lebih baik gitu loh. Iya, iya. Jadi pakai cara seperti itu pun itu kadang bisa ya, Ko Jimmy bisa mengubah mindset mereka gitu ya. Bisa sih. Terus menurut Ko Jimmy, untuk promosi di medsos itu kalau saat ini itu penting nggak sih, Ko? Menurut saya sangat penting sih, karena sekarang orang kan mobilitasnya kan berkurang ya, orang kebanyakan sekarang banyak di rumah, lebih banyak nyantai aja sekarang kan di rumah. Maksudnya otomatis secara mereka main sosial media itu mungkin lebih banyak, nah gitu. Tapi ya mesti tepat aja jam-jamnya, jangan jam 12 malam kita sharingnya kan, siapa yang baca, ya enggak? Iya, oke. Oke, thank you jawabannya. Dari teman-teman, masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan? Mau tanya ke Jimmy. Ya, silakan Pak Alfreda. Halo. Halo. Jadi Pak Alfreda kayaknya udah lama berteman sama saya nih di Facebook. Masih ingat, Pak? Masih ingat. Masih ingat sama saya. Tapi nggak join sama saya ya. Ya, kok. Awal dulu kan aku lihat kalau prospek itu hampir tiap hari berapa orang itu sama nggak sama seperti saat ini nggak? Yang Koko kan kejar trip toh, apa yang dilakukan saat ini untuk capai trip gitu tadi pribadi. Kalau dulu kan Koko person ke person toh, tiap hari berapa orang gitu sampean post apa? Koko posting di sosmed toh. Berapa orang Koko posting, tiap ketemu orang diposting seperti itu. Terus sekarang kan katanya kejar trip toh ya, kejar trip. Apa yang Koko lakuin gitu? Sama nggak seperti awal-awal gabung sama sekarang? Oke. Kalau sekarang sih mungkin kejar trip nggak jadi prioritas lagi ya Pak. Saya mungkin prioritas sekarang lebih ke tim dulu gitu. Karena biar tim yang achieve, saya nggak achieve pun kalau bisa nggak apa-apa gitu. Kan kita bisa beli gitu. Tapi kalau bisa sih saya usahakan saya juga achieve supaya bisa jadi contoh kan lebih baik gitu loh. Belum pernah sih beli trip, masih selalu achieve gitu loh. Nah, tapi biasanya tetap dapat minimal 1 lah biasanya ya, nggak segencar dulu lagi kalau kita sponsori orang, karena kan mungkin dari sponsor kita kan lumayan banyak kan gitu ya. Lebih prioritas ke tim sih sekarang kalau sekarang Mbak. Iya, ada lagi Pak Alfreda? Enggak, naik ketemu maraton di Dubai. Lari di Dubai tapi kita lari bareng. Keren Pak Alfreda. Oke, dari teman-teman ada lagi yang lain? Mau tanya lagi Ko Jimmy. Boleh? Ya. Nah, Ko Jimmy, kalau dari saya kan nggak bisa lihat webnya, akunnya Ko Jimmy nih. Nah, kira-kira dari sekian total downline yang ada itu, pergerakan on the move yang paling ekstrim atau yang paling banter ya, yang paling kenceng itu berada di provinsi mana dan kota mana, Ko Jimmy? Halo, dengar ya. Kalau sekarang sih pertama di Tangerang ya, Tangerang. Kedua di Medan, yang ketiga di Gorontalo sama Manado. Nah, di 4 kota yang Koko sebutkan tadi, Medan, Tangerang, Gorontalo, dan Manado, itu sudah melahirkan apa tuh misalnya? Oh, di Gorontalo sudah lahir seorang shogun misalnya, atau samurai. Oke. Jadi patokannya kan tentu yang ditayarkan tuh kota yang paling besar tuh sesuai dengan ranknya ya. Nah, di Tangerang tuh ada shogun. Kemudian ada samurai, beberapa samurai, terus ada Ronin, ada Toreda. Nah, kemudian di Medan sendiri itu ada samurai, beberapa samurai, Toreda, Ronin, gitu-gitulah kok. Berarti waktu Gorontalo itu leadernya maaf ya, semakin sedikit ya kok ya, jumlah leadernya tadi ya. Maksudnya? Samurainya atau Roninnya. Ya samurai kan memang nggak banyak kok.
Nah, kira-kira apakah Coach Jimmy ini membaca ya pemetaan atau mappingnya untuk demografis dan geografis? Oh, kalau Tangerang ini kan banyak orangnya, jumlah penduduknya banyak. Sudah deh, aku rekrut leader di sana saja. Apakah Coach Jimmy Enggak. melakukan pemetaan seperti itu? Enggak aku. Karena saya jumpa juga bukan leader gitu loh. Saya jumpa cuma dengan ibu rumah tangga biasa yang gaptek. Nah, yang kebetulan dia memang cocok dengan produknya, keluarganya cocok dengan produk sehingga dia mau menjalankan bisnisnya gitu kok. Nggak ada pemikiran seperti itu sih, maksudnya karena penduduknya banyak gitu, enggak. Oke, iya. Kok tadi sudah ada pertanyaan belum ya, Ko ya? Titik kedua itu ranknya apa? Titik ketiga ranknya apa, Ko? Oke, jadi saya sementara ini kan baru menyeburi titik kedua. Nah, titik kedua sekarang Toreda sekitar 100-an pairing lagi menuju Ronin. Jalankan, nggak ke handle. Oh, titik ketiga belum dijalankan ya, Kak? Nggak berani sih. Nah, Iya. sekarang yang titik kedua masih 50-50 gitu loh, masih setengah hati mau nggak ya gitu. Karena kan semakin banyak titik kan jujur tanggung jawab kita semakin besar sih gitu loh. Ya nggak sih? Iya. Oke. Kalau gitu pertanyaan terakhir ya ini aku ya. Mungkin Ko Jimmy bisa memberikan pesan dan kesan terhadap undangan-undangan Masih yang ada tanya? Oh, masih ada yang nanya? Boleh? Ya, silakan, Pak. Seperti tadi Ko Jimmy menjelasin kalau sebelumnya pernah bekerja di MLM. Terus seperti kita tahu juga bahwa banyak MLM di luar sana selain AFC. Nah, sebenarnya Ko Jimmy bisa jelaskan apa sih perbedaan AFC sendiri dengan MLM yang lain? Oke, itu ya. Oke, jadi kalau perbedaan sendiri, oke bentar ya. Ini tadi suaranya bocor. Nah, jadi untuk perbedaan sendiri, yang pertama memang saya melihat AFC ini tuh dari awalnya memang murni bukan MLM. Jadi hanya di jaringan gitu. Terus yang kedua ya apalah perusahaannya track record-nya kan sudah lama lah istilahnya gitu kan. Terus ini dari Jepang. Nah, kita suka itu kan sesuatu yang dari Jepang tuh kualitasnya oke. Terus produknya itu mudah diterima oleh masyarakat. Apalagi kebutuhan masyarakat Indonesia kan memang berkaitan dengan itu. Kemudian dari sistem bisnisnya itu sangat mudah diduplikasi. Maksudnya modalnya nggak gede, sekali seumur hidup, ya. Kemudian nggak ada tutup poin. Terus ada lagi bonusnya menarik sih, menarik banget gitu. Terus ya bonus tripnya itu menurut saya tidak susah seperti bisnis lain, menurut saya gitu. Iya, menjawab, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, mungkin Ko Jimmy bisa kasih nih closing statement kepada peserta. Boleh tanya satu lagi ya? Oke, silakan lanjut. Silakan, Pak. Ini kan ya saya mau langsung tanya aja AFC dibanding dengan Usana, langsung aja gitu aja karena ini teman-teman saya ini kan kayak atlet Filipina apa-apa Olimpik ini benar-benar dipakai sebagai sarana Olimpiade ini pakai sarana promosi Usana. Nah, AFC ini kelihatannya kok di Olimpik tidak ada promosinya seperti begitu. Nah, mungkin apa memang bisa bantu sharing kalau misalnya kita mau rekrut orang yang dari Usana seperti begitu? Oke, thank you Pak. Jadi sebelumnya begini ya Pak ya. Nah, berhubung saya juga tidak mempelajari apa tuh Usana, saya nggak bisa menjelaskan secara detail gitu kan. Nah, kemudian pertanyaan kedua tadi, nah kemudian kenapa sih kita nggak masuk
dari olahraga karena itu. Yang pertama kita nggak berfokus pada sport nutrition gitu, kita belum ke sana. Karena itu bedanya kita kan dengan yang lain gitu kan. Nah, karena kita bergeraknya di alternatif stem cell terapi sama perawatan dari dalam seperti salmon DNA kan, itu kan. Nah, sama sensei suruh. Nah, kita fokusnya beda sih, Pak, gitu. Kita nggak berfokus pada daily nutrition seperti yang sport nutrition gitu, kita nggak berfokus di sana. Itu sih alasannya mengapa sih kita nggak promosi di Olimpiade gitu. Tapi kalau saya diminta untuk menjelaskan perbedaannya, maaf, saya nggak bisa karena saya nggak mempelajari sana, Pak. Mohon maaf. Gitu. Semoga menjawab ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Maaf Bu Melani, saya mau coba nanya Bu. Iya, silakan Pak. Malam Ko Jimmy. Malam Pak. Saya ini mungkin termasuk paling baru di antara semua ini ya mungkin ya. Pertanyaan saya mungkin tuh tadi sudah dijabari sama Ibu Melani. Yang soal setiap di perekrutan itu selalu dengan alasan apa? Dana. Ya, nggak punya duit gitu ya Pak ya. Nah itu ya betul. Sedangkan untuk yang tadi Pak Ko Jimmy bilang, kita harus bisa berubah dari sini, kan dia harus melihat patokan dulu diri kita gitu. Sudah berhasil kan, sedangkan di sini kan saya sekali kemarin merekrut itu baru ada 6 hari, udah ada 12 orang untuk join, untuk Zoom gitu loh. Tapi rata-rata 80% itu yaitu kendala finansial. Nah, itu trik khusus untuk agar mereka tertarik itu untuk join itu bagaimana ya Pak Jimmy? Sebenarnya nggak ada trik khusus ya Pak. Cuma ya itu kita mesti mungkin lebih pendekatan lebih dalam lagi. Bukan cuman kita ajak mereka Zoom, kemudian tanya yuk join yuk gitu kan, nggak semua orang mau digituin juga ya enggak. Ya mungkin Bapak mesti melakukan pendalaman yang lebih dalam lagi gitu loh. Maksudnya alasan besar agar bisnis ini cocok loh untuk kamu gitu loh. Karena orang akan join ketika dia butuh gitu loh. Nah, kalau dia nggak butuh kan dia nggak join. Nah, kalau dia butuh sekalipun dia nggak ada duit, dia akan cari. Nah, mungkin kita kasih solusinya. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada duit, kan kalau misalnya bicara nggak ada duit, solusinya banyak banget ya Pak. Nah, kamu nggak ada duit, nah kamu boleh jual dulu nih gitu loh kasarnya. Kamu boleh jual dulu, ketika kamu jual satu box ini gua memberin gitu loh. Kan bisa aja kan kita bantu dia dengan cara begitu. Nah, tapi itu kan ketika mereka ada niat, mereka akan lakukan. Nah, gitu sih. Itu solusinya kalau misalnya paling terburuk lah mereka bilang nggak ada duit. Nah, kamu jual satu box ini, kamu saya memberkan gratis. Atau kalau misalnya nanti promo Ruby sudah berakhir, kamu jual 2 box, saya memberkan gratis. Kan udah habis kendala bilang nggak ada duitnya. Ya enggak. Jadi padahal saya sudah personal branding, karena kan kebetulan bisnis saya kan bangkrut ini. Jadi sudah personal branding, istilahnya sudah bandingin lah gitu. Ini loh kesempatan udah untuk kita sama-sama naik gitu. Nggak ada lagi cara lain kan gitu. Jadi sudah titik nol lah saya bandingin gitulah. Tapi belum juga terbuka gitu. Nah itu sudah ribet aja kalau sudah kayak begitu. Saya mau masuk lewat mana lagi? Padahal saya udah personal branding. Saya aja yang kondisi 3 tahun 2 tahun bangkrut ini mau berubah kan gitu. Iya. Kita apresiasi sih apa yang Bapak sudah lakukan. Cuma ya terus lakukan aja gitu Pak. Memang maksudnya ini mungkin sekaligus meng-closing statement ya apa Iya. Kemute Ko Jimmy, kemute. Oke, sorry. Nah, mungkin saya sekalian closing juga. Mungkin ini gini loh. Saya pengen bilang ke teman-teman semua yang ada di sini, mungkin ya kita dari berbagai latar
jurusan belakang lah, yang mungkin ada yang cuma tamatan SMA seperti saya, yang cuma jaga toko, yang mungkin di satu titik itu saya sudah merasa sangat tidak berguna kan gitu kan. Saya sudah merasa, aduh ini hidup ini sudah kok gitu ya gitu loh. Kok Tuhan itu coba kita ya seberat ini gitu loh. Cuman saya pengen bilang gitu loh buat teman-teman. Bisnis ini tuh memang kadang kita merasa tidak mudah. Nah, tapi ini adalah bisnis yang sangat worth it. Nah, ketika kita melihat gitu ya, orang yang dari bukan cuma saya yang hidupnya berubah, banyak banget orang yang sudah hidupnya berubah, yang dari tidak apa-apa menjadi apa-apa. Makanya saya bilang bisnis ini benar-benar tidak mudah, tapi inilah bisnis yang worth it. Nah, ketika kita sudah mencapai itu, kita baru tahu, oh, rupanya inilah, maksudnya selama ini kerja keras yang mesti kita bayarkan, ada harga yang mesti dibayarkan gitu loh. Gitu. Iya, oke. Menjawab ya Pak Guntur. Semoga apa yang dijelaskan oleh Coach Jimmy malam hari ini bagi kita semuanya juga kita mendapatkan banyak manfaat gitu ya. Jangan lupa bahwa apa yang kita kerjakan juga perlu kita doakan dan jangan putus asa untuk mendapatkan reaksi-reaksi awal itu dari mereka karena itu bukan final Pak Guntur. Jadi itu masih bisa kita perjuangkan ya. Mungkin boleh cari orang yang lain, terus tadi juga ada yang menyarankan Zoom private dengan upline Pak Guntur. Iya, mungkin lebih private. Nah, jangan dibawa rame-rame ke Zoom kantor. Mungkin boleh hubungin upline-nya gitu. Yuk, bantu saya Zoom private. Nah, dengan beberapa teman saya. Mungkin itu orang tersebut lebih nyaman. Mereka akan nyaman untuk bertanya dan lain sebagainya gitu. Gitu ya, Si Melani. Ya, terima kasih Coach Jimmy atas waktunya yang Oke, diberikan. thank you ya teman-teman semua. Thank you teman-teman semua, terutama Ko Eka yang sudah ngundang. Nah, saya pengen thank you kepada semua teman-teman di sini. Pesan saya, teman-teman yang lagi kejar impian, yang lagi kejar rank, semangat semua ya. Nah, semoga sharing saya malam hari ini bermanfaat bagi semua gitu. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf ya. Semua. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Disemonin nang Sumba. Kok gak mau join ke saya?